يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak Ibu yang maha sholat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan atas syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya hingga petang ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang ditujukan dengan pengajian khusus. Salawat serta salam marilah kita berikan ke Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Uswatul Hasanah, Nabi Masyarakat. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Ridwan Abu Ubaidah yang akan mengisi pengajian pada petang hari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله، وبارك فيكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya memudahkan kita semua untuk bersua kembali dalam kesempatan yang mulia ini, duduk sejenak dalam majelis yang kita cintai untuk menambahkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian pula untuk menyongsong datangnya ridho dan cinta Allah Ta'ala, karena majelis ilmu adalah majelis yang diridhai, majelis yang dicintai. Demikian pula majelis yang dihadiri oleh para malaikatnya. Oleh karenanya marilah kita niatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini selalu meniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengharapkan ganjaran di sisinya. Kemudian hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan kita yang berbahagia ini kita akan membahas atau membicarakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini menjadi barometer kita semua untuk mengukur hati kita, apakah terbebas dari sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan diriwayatkan sahih oleh Imam Al-Albani. Nabi mengatakan, فَأَمَّا الْمُغْرِكَاتِ الشُّحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala berisi tentang peringatan Nabi SAW akan tiga perkara yang bisa membinasakan seseorang dunia akhiratnya. Makanya Nabi mengawali hadis
sini dengan mengatakan fa'ammal muhlikat. Adapun perkara yang membinasakan itu ada 3. Itu membinasakan seseorang di dunianya jadi akhiratnya. Oleh karenanya 3 perkara yang membinasakan ini jangan dianggap remeh. Jangan kemudian kita anggap enteng atau kemudian kita tidak peduli. Itu mungkin yang sana, kita yang ngaji enggak lah. Orang yang ahlu shalah, ahlu taat, ahlu masjid dan seterusnya pun bisa rentan terkena penyakit yang seperti ini. Di antara faedah hadis ini yang disebutkan para ulama, yang pertama, perkataan Nabi SAW di awal hadis ini dengan mengatakan fa'ammal muhlikat, adapun perkara yang membinasakan, maka ini isyarat bahwasanya 3 perkara yang membinasakan itu termasuk golongan dosa besar. Sesuatu yang diancam dengan kebinasaan, sesuatu yang dilaknat, sesuatu yang ada ancamannya nanti di akhirat, maka ini termasuk kategori dosa besar. Dan dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan ketaatan-ketaatan seorang. Dari sholatnya misalkan, atau wudunya, ya, puasanya, ya, kemudian mungkin korbannya, haji umrahnya, tidak bisa dihapuskan dengan hal tersebut. Dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan taubat dan nasuha. Dia harus menyesal, dia harus berhenti, dia harus berjanji tidak akan mengulanginya. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dosa yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada 2, dosa kecil dan dosa besar. Ya, dosa-dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang tidak ada ancaman di akhirat, tidak ada hukuman di dunia, pelakunya tidak dilaknat, pelakunya tidak kemudian nanti disiksa atau diancam dengan adab tertentu. Ya, itu kalau tidak hal-hal yang demikian tidak ada, maka disebut dengan dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan wudu seseorang, dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, ya, dengan sedekahnya, dengan dia birrul walidain, ya, dengan haji dan umrahnya, dengan kurbannya. Adapun dosa besar tidak bisa kecuali dengan taubat. Meskipun amalan-amalan ketaatan mungkin memberikan pengaruh, memberikan dampak, mengurangi kadar hukumannya dan seterusnya, tetapi barang siapa yang membawa dosa besar saat mati belum sempat untuk ditaubati, maka dia terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi mengatakan kepada orang yang mereka selalu mundur-mundur dari saf pertama, tidak mau menempati saf pertama. Kalau saya baik, kalau saya dorong-dorongan, mundur-mundur. Apa kata Nabi SAW? La yazalu qaumun yuakhiruna 'anis saffil awwal hatta yuakhiruhumullahu fin-nar. Tidaklah suatu kaum atau senantiasa suatu kaum, selalu suatu kaum jamaah yang dia selalu memperlambatkan dirinya untuk menempati shaf yang pertama. Melambatkan berarti mundur-mundur. Ya, ada yang datang, silakan. Padahal dia datang sebelum adzan, atau adzan datang, ada berkumandang, dia sudah datang. Tapi giliran iqamah yang baru datang dipersilakan untuk di shaf yang pertama. Ada nggak yang seperti itu? Nah, maka Nabi mengatakan tidaklah satu kaum yang dia selalu menerlambatkan dari shaf yang pertama, yang terdepan, hingga Allah Ta'ala akan mengakhirkan dia, menerlambatkan dia keluar dari neraka. Satu hari nilainya 1000 tahun. Satu hari terlambat 1000 tahun. Ini shaf pertama. Bagaimana kalau dia telah bersolatnya? Ya, maka
terlambat salat ini juga termasuk yang diancam dengan adanya azab. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan salat-salat kita. Perhatikan salat-salat kita. Jangan sampai kita termasuk golongan yang mu'aqab, yang disiksa, yang diadab padahal mengerjakan salat. Ada 5 tingkatan yang disebutkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan tingkatan orang manusia terhadap salatnya. Mu'aqab, kemudian muhasab, lalu kemudian mukaffarun anhu, kemudian muthabun, yang terakhir muqarrabun bi rabbih. Ada tingkatan mu'aqab yang disiksa, terancam disiksa. Itu mereka yang tidak peduli dengan rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya, waktu-waktunya. Ini terancam itu. Yang kedua, muhasab yang akan diperhitungkan, dihisab. Sholat itu akan dihisab bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mengerjakan sholat, menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tapi dia membiarkan hatinya melayang-layang, datang was-was dan seterusnya. Ya, itu muhasab. Adapun yang mukaffar anhu, yang sholat itu akan menghapuskan dosanya, adalah dia memperhatikan hal-hal yang menjadi penyempurnaan sholat, termasuk itu sungguh-sungguh untuk memerangi daripada hawa nafsunya. Dia berjihad di situ. Dia tidak biarkan pikirannya lari melayang-layang ke sana kemari. Ya. Yang musa ini ya, golongan yang mereka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salatnya. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun yang terakhir, golongan orang yang salat adalah yang disebut dengan muqarrabun bi rabbih, yaitu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqarrabun bi rabbih ini adalah yang dia disibukkan, salatnya disibukkan dengan kecintaan kepada Allah, dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala, yang mendekatkan diri kepadanya, hatinya dipenuhi dengan cinta. Ya. Di samping dia memperhatikan kesempurnaan dari salat itu. Ya. Maka ini yang terbaik. Kelompok yang terbaik dalam tingkatan terbaik manusia dalam salatnya itu yang muqarrabun min rabbih. Baik. Kita kembali kepada faedah tadi, bahwa kalau ada kalimat membinasakan, ini isyarat bahwasanya dosa itu adalah dosa besar dan tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan taubat nasuha. Itu dengan hatinya, dengan anggota badannya. Para ulama seperti Ibnu Salah menyebutkan tanda-tanda dosa itu disebut besar. Kapan dosa ini dikatakan besar? Maka ada tanda-tandanya. Yang pertama, mengharuskan ditimbangannya hukuman had. Jadi ada hukuman had, ketentuan hukuman di dunia. Bila ia melanggar dan masuk ketentuannya, maka ditimpakan hukuman had. Ya, contohnya seperti zina dengan adanya rajam, mencuri yang masuk Islam ada hukuman potong tangan, yang minum khamr maka akan dicambuk, akan didera, dan seterusnya. Ya, di sana ada hukuman-hukuman yang ditentukan di dunia, maka itu termasuk dosa besar. Yang kedua, adanya ancaman terhadap pelakunya dengan adab neraka.
atau yang semacamnya dari yang Al-Quran dan hadis, maka ini disebut dengan dosa besar. Yang ketiga, pelakunya disifati dengan kefasikan. Pelakunya disifati dengan kefasikan. Itu disebut dosa besar. Ya, kalau kefasikan ini berarti apa? Dia tidak layak jadi imam, tidak diterima persaksiannya, tidak layak untuk menikahi putri-putri kita. Ya, itu kalau pelakunya apa? Dikatakan fasik. Dan seterusnya. Yang keempat, adanya laknat terhadap perbuatannya atau kepada orang yang melakukannya. Allah melaknat, Nabi melaknat misalkan, maka itu menunjukkan dosa besar. Ya. Ini 4 tanda dosa itu dikatakan dosa besar. Maka hadis ini ketika Nabi mengatakan fa'amal muhlikat fasyuhul muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi, ini merupakan dosa besar. Kepikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, kekaguman seorang terhadap diri sendiri, ini merupakan 3 dosa besar yang membinasakan seseorang dunia dan akhirat. Maka hendaknya 3 perkara yang disebutkan Nabi SAW ini menjadi barometer kita untuk memeriksa apakah ada 3 hal tersebut pada diri kita masing-masing. Karena itu dosa besar harus dihilangkan, harus kita taubati. Jangan sampai membawa mati dengan atau kita mati membawa dosa tersebut. Adanya kekikiran, ya, adanya kemudian ujub, bangga terhadap diri sendiri, atau kita cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga dirahmati Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat kikir. Kikir ini disebutkan dalam bahasa Quran ataupun hadis itu ada 2 kata yang sering disebutkan, bakhil atau bukhlun dengan syuhun. Ya. Bakhil kalau kita terjemahkan dalam bahasa itu ya kikir, syuhun ya kikir. Tapi keduanya ada perbedaan. Ya. Kalau bakhil ini kikirnya terhadap orang lain, untuk diri sendiri enggak. Dia masih menyayangi dirinya sendiri. Tapi kalau kepada orang lain dia pelit. Itu namanya apa? Bakhil. Mantap banget. Sementara kalau dia kikirnya, pelitnya, meditnya kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri disebut dengan syahih. Perbuatannya syuhun. Maka Nabi ketika mengatakan 3 perkara yang membinasakan, yang pertama fasyuhul muta', ini kekikiran yang parah. Meditnya nemen kepada orang lain, demikian pula kepada dirinya sendiri pun juga sama. Ya, ini gambaran daripada kekikiran. Sampai untuk kemaslahatan diri sendiri saja dia pilih-pilih. Misalkan dia sakit, boleh sing murah. Padahal yo duitnya oke. Ya, kalau cari makan ya sing murah-murah baik. Kan berdua sih rasanya. Ya, kalau bisa ditelan sama. Duitnya oke, ono. Tapi dia cuma disimpan, dihitung-hitung. Anak istrinya pun juga demikian. Dia tidak mau menampakkan bahwa Allah Ta'ala berikan nikmat yang kepadanya itu dengan berlimpah. Tidak mau ditampakkan syukurnya itu. Jadi dia orang kaya, tapi gaya hidupnya orang. Anehnya nanti dihisab dengan hisabnya orang kaya. Nah, di dunia dia soro dengan hidupnya orang miskin, padahal dia punya. Tapi enggak. Ini namanya
Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh seorang dia itu menambahkan bentuk syukur dia kepada Allah ketika Allah berikan banyak nikmat kepadanya. Kalau memang diperhatikan, tambahkan. Beli baju baru, ya. Misalkan dia bisa bangun rumah, dia punya bisa beli kendaraan, tambahkan. Ini loh nikmat dari Allah Ta'ala kepadanya. Bukan malah dia disimpan-simpan, dia disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Ya, ini manfaat untuk akhirat. Tapi lain dengan orang yang pelit, yang pikir, ya, menjadikan dia tertahan, menahan hartanya untuk dikeluarkan, bahkan untuk kemaslahatan diri sendiri pun enggak. Ya. Ya, maka yang sebenarnya termasuk bentuk mendolimi dirinya sendiri. Ada orang dia sakit misalnya, dia tuh bisa membeli obat yang mahal, yang lebih bagus kualitasnya, tapi belinya yang emperan, yang 8.000, yang 2.000. Nekoroma, ya cocokan nih. Ya. Ini namanya apa? Kikir, medit, turnamen. Komplit lah pokoknya. Nah, sekarang kenapa kikir ini termasuk akhlak yang tercela dan tidak pantas pada diri seorang mukmin? Yang pertama kata ulama, kikir itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Ya, dalam hadis yang lain Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Wattaqus suha, fa inna suha ahlaka man kana qablakum." Jauhilah oleh kalian sifat kekikiran kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, karena sesungguhnya kekikiran itu menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini bentuk orang tidak bersyukur atas karunia Allah Ta'ala, sampai dia membatasi dirinya. Lain cerita kalau dia sengaja membersihkan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah. Jadi pakaian pun dengan pakaian al-miskin. Ya, nggak pernah ganti, nggak pernah beli baju baru, pakainya kaos terus, sarungnya yang kayak gitu terus. Dia bisa beli sarung yang harganya sampai berapa? Jutaan. Bisa beli, tapi pilihnya sih harganya 20.000, itulah saya. Ya. Ini bentuk tidak syukur kepada Allah. Dia terjatuh dalam dosa besar dan dia merugi, hidupnya hidup miskin, padahal hakikatnya dia orang kaya. Yang kedua, siapa yang dia kikir dengan hartanya, yang bakhil kepada hartanya, ditahan-tahan, bahkan untuk kemasan di sini pun tidak mau, maka kelak harta itu akan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat kelak. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 180. Ya, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Maka harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan ke leher mereka. Sehingga kenapa kikir ini ada ancamannya dunia akhirat. Yang ketiga, tidaklah orang dia berlaku kikir, pelit, medit kecuali karena itu menunjukkan bukti kekurangan imannya kepada Allah, demikian pula kepada akhirat. Tanda bukti keimanan seorang kepada Allah itu tidak sempurna atau kepada akhirat tidak sempurna adalah dia kikir, pelit, apa namanya? Medit. Apa di sini apa? Jedam. Ini kalau berikut jedam, nekane Aisan jedam berdua. Kata Nabi SAW, la yastami'u as-suhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah bersatu kekikiran dengan keimanan pada hati seorang hamba selamanya.
Jadi itu bukan sifatnya orang beriman. Ya. Makanya kalau orang beriman kalau memberi itu dengan cinta, dengan ketulusan, dengan kecintaan kepada barang tersebut. Dia senang, tapi ada yang lebih menyenanginya, maka diberikan kepada orang. Ya. Dia senang kepada makanan tersebut misalnya, tapi dia ingin berbagi. Ini loh, saya lagi senang dengan makanan ini, ayo berbagi. Ya, makanya jangan membiasakan memberikan sesuatu makanan misalkan kepada tetangga itu yang sisa atau yang tidak disukai oleh anggota keluarga. Ini bukan tandanya orang beriman. Orang beriman itu kalau memberi atas dasar kecintaan, senang dengan barangnya, dengan makanannya, tapi dia ingin berbagi. Sehingga apa? Dia memberikan kepada tetangga, menghadiahkan. Bukan ini ada yang mau apa enggak? Enggak ada yang mau. Kasih ke mereka enggak. Kasihnya tetangganya yang seperti itu. Ini bukan bentuk pemuliaan kepada tetangga. Ya. Maka oleh karenanya meskipun hanya sekedar satu mangkok, tapi kalau itu bentuk cinta kita kepada makanan tersebut dan bentuk pemuliaan kita kepada tetangga, itu sangat berkesan. Ya, itu sangat berkesan dan itu bentuk keimanan. Tapi lain dengan orang yang kikir. Orang yang kikir itu akan selalu memilah-milih. Ini yang terbaik buat aku, yang bukan baik diberikan kepada yang lain. Itu tandanya ya Pak, orang yang kikir. Itu bukan ciri sifat orang beriman. Dan Nabi menyatakan selamanya tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dengan kekikiran. Ya, maka biasanya pelaku-pelaku orang yang kikir, yang medit turnamen itu mereka apa? Orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Cara ngaji, ya, tidak mengerti ilmu agama. Kalau ibadah yang hanya sekedar untuk ditunjukkan, pun bisa kita ketahui ibadahnya di kapan saja, maghrib, maka subuh, dan Jumatan, kopi, ya. Bisa diketahui lah, ini jamaah tetap atau bukan gitu. Tapi yang berikutnya, kekikiran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang atau dengan tidak keberuntungan. Jadi pelakunya itu disifati dengan tidak keberuntungan. Disifati dengan tidak keberuntungan. Artinya orang-orang yang akan rugi, orang-orang yang akan menyesal, karena ternyata harta mereka yang disimpan-simpan, yang dikumpul-kumpul itu ya, tidak menjadikan dia abadi. Ya. Sifatnya orang-orang kafir yang Allah katakan dalam suratul Humazah kan demikian. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Celaka bagi orang yang mengumpat, baik mengumpat dengan lisannya atau mengumpat dengan isyarat kedua matanya dan seterusnya. Bagaimana ciri-cirinya pengumpat itu? Yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, dikumpulkan lalu dihitung-hitung. Ini ciri-ciri sifat orang kafir. Kalau orang mukmin tidak, mukmin itu kalau mengumpulkan harta ada tujuan. Oh, iki meh poso, gitu ya. Oh, iki meh tahun baru. Oh, jauh. Di tahun baru tapi ada sana. Ya. Bukan untuk tahun baru. Hari raya misalkan ikimnya kurban gitu. Oh, ini sudah mulai musimnya, musim umrah misalkan. Oh, ini mau kurban, disiapkan. Oh, sesuatu ada hajatan, keluarga mau hajatan, siapkan untuk membantunya. Ya. Jadi dia mengumpulkan ada tujuan kebaikan untuk dibagikan, disedekahkan, diinfakkan.
bukan dikumpulkan, dihitung-hitung, dihitung-hitung. Kalau yang seperti ini sifatnya orang-orang kafir dan akan melahirkan sifat kekikiran. Dan mereka mengira bahwasanya harta yang mereka kumpulkan itu akan menjadikan hidupnya lebih lama. Ya. Coba kalau di prinsipnya hidup seorang muslim, ya, tidak akan beres itu. Maka jauhi sifat hidup yang seperti ini. Harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka optimalkan. Kita lagi sakit ini, ya, kita lagi sakit misalnya, optimalkan, keluarkan. Ya, beli ini, beli itu supaya mendapatkan kesehatan yang cepat. Ya, jangan dieman-eman, jangan dieman-eman. Biasanya kalau makan kan, kalau lagi sakit makanannya apa? Tertentu ya, yang di ini, yang diinginkan. Gak apa-apa, keluar banyak, insya Allah tercatat sebagai kebaikan sedekah. Ya. Demikian pula jangan sampai kita eman-eman dengan pendidikan untuk anak kita. Semuanya ini sedekah yang kita keluarkan. Jangan eman-eman. Ya, kalau memang kita punya, ngapain kita capek-capek sudah mengumpulkan harta kok kemudian tidak kita belanjakan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang yang dia kikir pelakunya, maka hakikatnya dia tidak beriman akan balasan yang Allah sediakan apabila dia bersedekah. Dia kurang percaya, dia tidak beriman. Padahal Nabi mengatakan mana qasas sadaqatu bil mal, tidak akan pernah mengurangi harta sedekah yang dikeluarkan. Justru sedekah itu menjadi sebab tumbuh kembangnya harta seseorang. Dan sebaik-baik sedekah itu ada pada siapa? Kepada anak dan istri. Anak, istri, keluarga, orang tua yang sudah tidak mampu misalkan. Itu sedekah-sedekah yang nilainya lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Nilainya lebih utama dibandingkan seorang dia mensedekahi fakir miskin atau membebaskan budak. Ya, sebagian orang mereka memandang sebelah mata kalau ingin mengeluarkan biaya untuk keluarganya. Kayak eman-eman. Ya, kalau misalkan mengeluarkan biaya pendidikan, ya eman-eman. Lobby, kan kontingannya kurang, diskonnya kurang. Ya. Padahal dia keluarkan itu lagi sebaik-baik sedekah yang dia keluarkan. A'adhamu ajrun indallah alladzi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala adalah yang engkau nafkahkan kepada keluarga. Maka nilainya luar biasa. Mengalahkan pahala-pahala ketika kita berjihad di jalan Allah, sedekah dalam jihad fisabilillah. Ya, maka jangan menjadi kita para orang tua yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang berusaha para orang tua, para ayah agar mereka, para anak itu mendapatkan kualitas yang terbaik dari anak kita. Yang berikutnya, orang yang kikir itu didoakan keburukan oleh malaikat setiap pagi. Orang yang menahan hartanya, yang pelit, yang medit itu didoakan keburukan. Dan doa malaikat yang baik yang buruk pasti mustajab. Ya, setiap pagi turun dua malaikat. Satu malaikat akan mendoakan orang yang menginfakkan, satu malaikat lagi mendoakan keburukan bagi yang menahan hartanya. Maka mereka mengatakan Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan. Kepada yang tidak menginfakkan hartanya, maka malaikat yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, rusakkan atau binasakan hartanya orang yang dia menahan hartanya, yang tidak mau mensedekahkannya. Ya, masih iman, dan seterusnya. Ya, ini adalah apa? Buah dari kekikiran. Demikian pula Allah menyebutkan kekikiran itu menjadi sebab utama
terjadinya kerusakan pada harta, demikian pula pada hatinya. Jadi kegigiran ini jadi sebab utama rusaknya hatinya, dari demikian pula rusak hartanya. Maka berapa banyak orang-orang yang pelit, kemudian mereka mudah terkena penyakit dengki, bahkan bisa menghalalkan darah atau menumpahkan darah. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis Muslim menyebutkan hamalakum ala an safaku dima'akum wastahaddu maharimakum. Ya, sifat kekikiran itu membawa mereka pada sikap menumpahkan darah saudaranya dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini wujud nyata. Ya, bahwasanya kekikiran bisa membawa pada kerusakan hatinya, timbul penyakit-penyakit hati, terutama kedengkian, sampai menumpahkan darah. Dan hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan ada dua tingkatan kekikiran atau bakhil yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi ada kikir terhadap diri sendiri, ini disebut dengan syuhud, pelaku syahih. Ya. Ada pun kikir terhadap orang lain, namanya bukhlun atau pelakunya bakhil. Ya. Maka yang paling parah adalah yang pertama, kikir terhadap dirinya sendiri. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan betapa banyak orang yang bakhil. Dia memiliki harta namun tidak menggunakan harta tersebut, sehingga saat sakit dia tidak mau berobat karena tidak ingin mengeluarkan biaya. Jadi kalau ada orang berobat padahal dia punya harta, nggak mau berobat, nggak mau mengeluarkan biaya, itu tandanya apa? Pikir, bakhil. Padahal Allah perintahkan kita untuk berobat, Allah perintahkan kita untuk mencari kesembuhan. Ya, orang yang seperti ini adalah hidupnya seperti hidup orang miskin padahal orang kaya, dan kelak di akhirat dia akan dihisab dengan hisabnya orang kaya. Nah, kemudian kita beralih kepada yang kedua, perkara yang membinasakan yang kedua, dan ini jauh lebih berat, lebih parah, yaitu apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Ya, hawa nafsu yang dituruti. Ya. Mengikuti hawa nafsu ini adalah perkara yang membinasakan, dan ini lebih berat daripada yang pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa manusia yang paling sesat di dunia ini adalah yang mengikuti hawa nafsu. Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat ke-50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, maka mengikuti hawa nafsu ini perkara yang membinasakan, termasuk dosa besar dan lebih parah dibandingkan kekikiran. Karena Allah menyebut mereka dengan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa siapa yang mengikuti hawa nafsu meskipun memiliki ilmu agama, dia juga akan tersesat. Makanya hilangkan cara beragama dalam mengikuti hawa nafsu. Hindari cara beragama tapi untuk mengikuti hawa nafsu. Maka dia akan mencari pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang sesuai dengan hawa nafsu. Dan para ulama mesti ada yang tergelincir dalam pendapatnya, karena manusia biasa, tidak maksud. Maka bagi para penuntut ilmu, dia mencari ulama yang sisi pendalilannya adalah yang lebih dekat dengan dalil, ya, dan lebih menjaga daripada kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau kemudian kita hanya mengambil ulama, pendapat-pendapat ulama hanya sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita akan mudah tersesat.
meskipun kita memiliki ilmu agama. Maka jangan jadikan hawa nafsu itu menjadi pendorong yang mengendalikan dari ibadah seseorang untuk keilmuannya. Yang berikutnya, orang yang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah akan sesatkan dia di atas keilmuan. Jadi orang yang berilmu bahkan sampai titelnya pun banyak, yang tertinggi sebagai S3 misalkan dokter. Tapi ketika dia beragamanya untuk mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan sesatkan dia di atas keilmuan. Allah tutup mata hatinya, Allah tutup telinganya dan matanya, sehingga dia tidak bisa membedakan lagi mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dan itu banyak contoh-contoh di dunia nyata. Mereka orang-orang yang dahulunya mereka adalah orang yang berilmu, ya, tapi kemudian Allah gelapkan mata hatinya. Kenapa? Karena cara beragama mereka hanyalah semata-mata mengikuti hawa nafsu, kepentingan dunia dan seterusnya. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada gunanya ilmu yang banyak ketika pelakunya itu hanya mendasari semuanya itu untuk mengikuti hawa nafsunya. Hati-hati dengan hal yang demikian. Contohnya seperti orang-orang Syiah atau orang-orang Orientalis, ya, atau mereka orang-orang yang liberal yang mungkin menguasai banyak ayat, banyak hadis, tapi tujuannya adalah untuk melegalkan hawa nafsunya. Ya, banyak ajaran-ajaran mereka yang nyeleneh, yang sedang dijajakan kepada umat. Ya, mereka disesatkan di atas ilmu. Orang-orang Orientalis pun demikian. Mereka hafal Quran, mereka hafal banyak hadis, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Sehingga mereka Allah sesatkan di atas ilmu, dan tidak berguna ilmu yang mereka miliki. Ya, demikian pula dengan orang-orang Syiah. Ya, mereka melegalkan yang namanya zina itu dengan nama nikah mut'ah. Ya, dan mereka jajakan kepada orang-orang yang anak-anak muda dan seterusnya. Ini gempar kan di mana? Jawa Barat tadi, pesantren yang melegalkan nikah mut'ah. Syiah, ya, beragama dengan hawa nafsu. Ya, dan nikah mut'ah itu dianggap jihad mati syahid. Bahkan kalau ada seorang wanita yang bersuami, dia nikah mut'ah tanpa sepengetahuan suaminya, wah, dia mendapatkan derajat yang luar biasa. Ini ajaran apa? Ya, tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Nikah mut'ah itu nikah apa? Nikah yang tanpa wali, tanpa saksi, persetujuan antara laki dengan perempuan dalam waktu tertentu, ya, dengan imbalan dari pihak lelaki untuk membayar bulanan dan seterusnya. Dan kalau sudah habis masanya, habis selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Ya, tapi mereka menggelari nikah mut'ah pada zina. Dan mereka mengatasnamakan agama. Ini adalah agama hawa nafsu. Maka mereka disesatkan. Maka tidak akan berguna. Banyak dalil pun tidak akan berguna kepada mereka. Ya. Tidak akan diterima karena prinsip mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Padahal kewajiban kita adalah menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Waris pengennya kan adil, berarti sama 50 ya dapat 50 semuanya gitu. Tapi datang Quran dan hadis mengajarkan kepada kita tentang batasan-batasan, bagian-bagian tertentu bagi ahli waris. Ya. Yang laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang perempuan.
maka kita harus menundukkan hawa nafsu ini untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itu keselamatan. Dan perkara-perkara yang lain yang melibatkan hawa nafsu, maka Quran dan Sunnah mengajarkan kita untuk menundukkan hawa nafsu itu. Apalagi perkara-perkara neraka. Nabi mengatakan hufatil jannatu bil makarih wa hufatil nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, oleh jiwa, oleh hawa nafsu. Sementara neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Maka biasanya yang hal-hal yang membawa mendorong kepada neraka itu cenderung disenangi oleh syahwat, oleh jiwa, tetap. Ya, tapi kalau giliran ke surga, amalan surga cepat bosan, jenuh, kesel, macam-macam. Ya. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada yang poin ketiga, yaitu berkaitan dengan ijabul mar'i binafsihi. Dia kagum terhadap dirinya sendiri. Penyakit ujub. Ya, ujub ini adalah merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan fisiknya, bangga dengan umurnya, bangga dengan kesehatannya, bangga dengan ketampanannya, bangga dengan hartanya, ya, bangga dengan rumahnya misalkan, ya, bangga dengan amal solehnya. Ini penyakit yang membahayakan, yang mematikan. Ujub itu membatalkan seluruh amalan yang dia perbuat ketika dia melakukannya karena ujub. Dia bangga, merasa bangga saja, bukan menyombongkan, bukan. Kalau menyombongkan itu cenderung meremehkan pihak yang lain. Tapi kalau ujub ini dia membanggakan. Ya, dia bangga mendapatkan misalkan haji sudah 2 kali, 3 kali, umroh sudah berulang kali, nggak bisa dihitung, kurban tiap tahun dan seterusnya, bangga. Ini ujub namanya. Dan ini membatalkan, menggugurkan seluruh amalannya. Maka hati-hati jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudnibuna khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalikal ujub." Kalaulah kalian tidak berbuat dosa, jadi seandainya kalau kita tidak terjatuh dalam dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa itu, yaitu apa? Merasa bangga dengan banyaknya ibadah, dengan amal soleh. Maka ujub ini bisa menyerang siapapun. Orang tua juga bisa, anak kecil juga bisa. Ya, maka hindari penyakit ujub, penyakit membanggakan dirinya, membanggakan sesuatu di hadapan orang lain. Ya, karena ujung-ujungnya adalah bisa membatalkan daripada amalannya. Demikian pula siapa yang dia bangga dengan perkara dunianya, dengan hartanya, ketampanannya, bahkan cuma rambutnya saja, itu bisa menyebabkan dia terancam azab kubur. Ya, Nabi SAW mengkabarkan ada seorang yang ia berjalan dan ia merasa ujub dengan apa? Rambut yang bagus dan pakaian yang indah. Wah, sarungnya nyari, lambinnya ya, Masya Allah. Sehingga orang putih seperti semutih, di giang-giang gitu. Dia merasa bangga, itu terancam dengan azab di kuburnya. Ya. Maka tidak ada keselamatan bagi kita kecuali menghindari 3 perkara yang membinasakan kita. Hindari kepikiran, hindari mengikuti hawa nafsu yang dituruti, lalu kemudian tinggalkan perkara ujub. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz dan Direktur Abu Ubaidillah
Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selalu membawa warahmatullahi wabarakatuh.